Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan dulu, nama saya Joko Susanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tantangan dan pertimbangan dari pengenalan kecerdasan buatan dalam pendidikan. Pembahasan ini terdapat di bab 4 pada buku yang kami buat di atas, pengenalan kecerdasan buatan dalam pendidikan. Eh, Video ini juga sebagai syarat ujian tengah semester atau UTS semester 1 pada mata kuliah pemrograman komputer pembelajaran, program studi magister teknologi pendidikan Universitas Tanjung Pura. Di bab 4 pada pengenalan kecerdasan buatan dalam pendidikan terdapat 4 poin, yaitu yang pertama privasi dan keamanan data, kedua kesetaraan dan kesenjangan akses, poin ketiga peran guru dan interaksi AI atau kecerdasan buatan, poin keempat keterbatasan dan keandalan teknologi AI. Ini bisa disebut dengan kelebihan dan kekurangan. Di sini disebutkan bahwa privasi dan keamanan data adalah dua aspek yang sangat penting dalam penggunaan kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence, dalam pendidikan. Dalam konteks ini, AI dapat digunakan untuk berbagai tujuan dalam pendidikan, seperti pengajaran, personalisasi, analisis kinerja siswa, rekomendasi, kurikulum, dan banyak lagi. Ini saya kutip dari Afrita tahun 2023. Di sini terdapat eh, dua pembahasan, yaitu pertama resiko terhadap privasi siswa dan guru, yang kedua itu langkah-langkah pengamanan yang diterapkan. Terdapat dua poin juga di pembahasan ini. Yang pertama itu kesetaraan dalam pengenalan AI dalam pendidikan. Yang kedua itu kesenjangan akses dalam pengenalan AI 2003 dalam pendidikan. Aspek-aspek tersebut yaitu pertama aksesibilitas. Bisa dilihat siswa harus memiliki akses fisik ke perangkat keras. Yang kedua, kurikulum yang merata. Kurikulum yang mencakup AI harus tersedia untuk semua siswa dan materi pembelajaran AI harus diajarkan secara merata tanpa kecenderungan tertentu. Yang ketiga itu pendidikan inklusif digunakan untuk pendidikan inklusif dengan memasukkan alat bantu, modifikasi, dan dukungan yang dibutuhkan oleh siswa dengan kebutuhan khusus. Keempat, penghapusan bias. Sistem AI yang digunakan dalam pendidikan harus dirancang dan dikelola dengan hati-hati untuk menghindari bisnis etnis, gender, atau sosial yang mungkin muncul dalam pengambilan keputusan atau evaluasi. Lalu poin yang kedua itu kesenjangan akses dalam pengenalan AI dalam pendidikan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kesenjangan akses tersebut. Yang pertama, infrastruktur, biaya. Lalu yang ketiga, kurikulum dan pelatihan guru. Dan terakhir yang keempat, kebijakan dan regulasi. Lalu kita masuk ke poin yang ke C atau yang ketiga dari bab 4 manusia AI. Di sini disebutkan bahwa guru sebagai pilar utama dalam pendidikan memiliki peran yang tidak ternilai dalam pengenalan kecerdasan buatan atau AI dalam dunia pendidikan. Dalam era di mana teknologi semakin mendominasi, guru bukanlah pesaing, melainkan mitra penting dalam menjalankan pengembangan AI di kelas-kelas. Di sini dikutip dari Karyadi di tahun 2000. Di poin yang terakhir yaitu poin ke atau poin ke D, itu terdapat keterbatasan dan kendala teknologi AI.
Yang pertama itu keterbatasan kemampuan AI dalam konteks pendidikan. Disebutkan di sini terdapat 7 poin, di mana yang pertama keterbatasan pemahaman konteks manusia, yang kedua kekurangan kreativitas dan empati, yang ketiga tidak dapat menggantikan guru manusia, yang keempat keterbatasan dalam evaluasi etika, yang kelima kurangnya kemampuan penalaran abstrak, yang keenam ketergantungan pada data yang ada, yang ketujuh resiko kehilangan keterlibatan manusia. Untuk poin yang kedua, yaitu meminimalkan kesalahan dan kesalahan AI. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, yaitu kita harus memahami bahwa AI tidak pernah sepenuhnya menggantikan peran guru. Yang kedua itu kesalahan AI dalam pengenalan kecerdasan buatan dapat terjadi ketika algoritma yang digunakan tidak cukup akurat atau tidak memiliki data yang memadai. Jadi kalau kurangnya data di dalam AI tersebut, dia tidak dapat mencari data yang kita sebutkan seperti itu. Yang ketiga yaitu harus selalu berhati-hati terhadap bias yang dapat terjadi dalam penggunaan AI. Dan yang terakhir, kita harus mengajarkan siswa tentang etika dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Oke, sampai di sini dulu pembahasan dari saya tentang tantangan dan pertimbangan dari pengenalan kecerdasan buatan dalam pendidikan. Semoga bermanfaat informasi yang saya berikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.